Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasdiroba dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saat ini saya mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Jambi dengan NIM PMM 2100044. Berikut adalah video yang saya ambil dari YouTube Bapeda Sampang dan PUPR Surabaya untuk memenuhi tugas modul Nusantara dengan dosen pengampu Bapak Sofyan dan mentor Mbak Dina. Dalam video tersebut ada 2 poin. Yang pertama menjelaskan potensi yang ada di Kabupaten Sampang, yang kedua adalah tentang Suramadu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Sampang, mutiara terpendam Madura. Sampang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura. Secara geografis, pada bagian utara Sampang berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan. Menjejakkan langkah kakinya sebagai salah satu kabupaten terbaik di Jawa Timur, Sampang memiliki beberapa wilayah yang dikembangkan sebagai wilayah pertanian aktif yang ditanami jagung sebagai komoditi utamanya. Selain jagung, komoditi lainnya yaitu ubi kayu, talas, bentul, dan semangka. Hasil alam Sampang tidak semuanya dijual dalam bentuk mentah. Ada juga beberapa hasil alam yang diolah dan mengalami berbagai proses hingga menjadi produk jadi untuk dipasarkan kepada konsumen. Salah satu produk unggulan UMKM Sampang antara lain obat herbal. Karapan Sapi merupakan salah satu festival kebudayaan khas Madura yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Festival ini digelar rutin tiap tahun. Sapi yang digunakan adalah sapi lokal Madura yang dikenal memiliki kualitas terbaik. Sampang memiliki peternakan sapi yang tersebar di beberapa wilayah dengan pengelolaan mandiri dari masyarakat Sampang. Permintaan sapi Madura dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik untuk kebutuhan lokal maupun nasional. Pada tahun 2017, kebutuhan sapi berada pada angka 215.020. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada angka 215.664 ekor. Selain dalam bentuk hewan hidup, masyarakat Sampang juga menjual hewan ini dalam bentuk produk daging. Tidak hanya sapi dan daging, Sampang juga memiliki peternakan ayam untuk memenuhi pasar lokal maupun nasional. Kebutuhan daging hewan ternak dan telur dari hewan ternak ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sesuai dengan permintaan pasar. Peternakan ini diolah secara mandiri oleh masyarakat Sampang. Selain itu, Madura terkenal dengan hasil garamnya, tidak terkecuali dengan Sampang. Sampang memiliki ladang garam yang tersebar di beberapa wilayah dengan rata-rata produksi garam 346.665 ton per tahun untuk mensuplai kebutuhan garam di Jawa dan Indonesia. Hasil garam Sampang merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Dengan hasil alam yang dimiliki, Sampang menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang menarik pula untuk berinvestasi. Letak geografis Sampang diapit oleh laut. Pada sisi utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa
dan pada bagian selatan berbatasan langsung dengan Selat Madura. Sampang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi hasil laut dengan jumlah yang besar. Tidak hanya dari hasil laut saja, namun Sampang juga memiliki daerah pertambakan yang ikut menyumbang penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan. Udang Fanami merupakan salah satu hasil andalan dari Sampang. Produk ini banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, baik dari lokal Sampang maupun pengunjung luar kota yang berkunjung ke Sampang. Hasil produksi perikanan menjadi salah satu sektor yang menjadi andalan dari Sampang karena tonase yang dihasilkan jumlahnya cukup besar dan permintaan pasar akan hasil laut ini juga tinggi. Hasil laut ini juga diolah menjadi berbagai produk olahan yang dikelola oleh beberapa UMKM di Sampang dengan berbagai macam produk dari olahan ikan kering atau ikan asin, ikan olahan siap makan, dan petis Madura yang terkenal kelezatannya sebagai bumbu penyedap maupun langsung dinikmati dengan makanan lainnya. Hasil produk ini sudah dipasarkan ke berbagai daerah di Jawa Timur karena cita rasa dan kualitasnya yang sudah terjamin. Pemerintah Kabupaten Sampang juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada dengan memberikan dukungan kepada UMKM yang ada lewat berbagai cara. UMKM di Sampang memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dengan hasil produk berkualitas untuk para wisatawan yang berkunjung. Beberapa hasil UMKM Sampang antara lain batik tulis. Batik tulis ini memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lain di Indonesia dengan pekerjaan manual dari awal hingga akhir. Sampang diberkahi sejuta kekayaan alam yang luar biasa. Salah satu kekayaan alam yang memiliki kualitas terbaik adalah tanah liat di wilayah Karangpenang. Masyarakat lokal menjadi pengrajin genteng dengan hasil produk terbaik. Selain beberapa komoditas yang kami sampaikan tadi, sektor pariwisata juga terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Keindahan alam yang dimiliki Sampang layak untuk dikunjungi dan menjadi alternatif destinasi wisata di Madura, terutama untuk wisatawan dari Jawa Timur yang mencari destinasi wisata baru yang dekat dengan tempat tinggal. Melihat dari letak Sampang yang hanya berjarak sekitar 80,5 km dari kota Surabaya dan hanya membutuhkan jarak tempuh 2 jam menggunakan transportasi darat dengan dukungan akses dari jembatan Suramadu, juga memudahkan para wisatawan yang ingin berkunjung ke Sampang. Camplong memiliki destinasi wisata lain yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah, yaitu agrowisata Camplong. Di tempat ini, Anda dapat berekreasi bersama keluarga dengan berpiknik serta memanen jambu air khas Camplong. Jambu air ini memiliki kualitas yang tinggi dengan kesegaran yang dapat menghilangkan dahaga Anda di siang hari yang panas. Jambu air Camplong merupakan salah satu hasil alam Sampang yang sudah sampai hingga Istana Negara. Ragam kuliner Sampang juga wajib Anda coba ketika Anda berkunjung. Sampang memiliki beragam kuliner khas yang akan memanjakan lidah Anda dan hanya dapat dinikmati jika Anda ke Sampang. Berbagai kuliner memiliki cita rasa yang khas dan tidak akan Anda temui di tempat lain selain Sampang. Sampang memiliki berbagai keindahan mulai dari potensi alam yang dimiliki oleh sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta keindahan wilayahnya.
Sampang memiliki luas wilayah 1.233 km persegi dengan jumlah penduduk 844.872 jiwa. Tidak hanya itu, masyarakat Sampang juga memiliki kebudayaan yang luar biasa. Festival-festival kebudayaan Sampang juga tidak kalah menarik. Festival ini berdasarkan adat istiadat masyarakat Sampang dalam mensyukuri anugerah Tuhan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, menjadikan Sampang kaya akan potensi mulai dari alam hingga kebudayaan masyarakatnya. Sampang, mutiara terpendam Madura. Memasuki tahun 2018 menjadi penanda di mana jembatan Suramadu yang kita kenal hampir genap memiliki usia 10 tahun. Jembatan yang telah menjadi salah satu bukti perkembangannya teknologi konstruksi di Indonesia ini memiliki beragam kisah dan persoalan sebelum terbangun. Masyarakat Madura sejak dulu ingin ada peningkatan di kesejahteraannya, juga peningkatan atau pengembangan pembangunan di Madura. Dan salah satu harapan keinginan yang sudah menjadi impian masyarakat Madura adalah pembangunan jembatan Suramadu. Alhamdulillah, pemerintah pada tahun 2009 telah merealisasikan pembangunan jembatan Suramadu. Kota Surabaya memiliki peran sebagai salah satu pusat kegiatan perekonomian nasional di Jawa Timur dengan perkembangan dan pertumbuhan yang pesat, mampu meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi dengan baik karena ditunjang dengan kesiapan infrastruktur yang memadai dan bersaing. Madura yang saat itu sebagai salah satu buffer pertumbuhan wilayah ekonomi Jawa Timur menghadapi pertumbuhan ekonomi yang kurang berkembang ditandai dengan rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Hal ini disebabkan rendahnya aksesibilitas dari dan menuju Pulau Madura. Satu-satunya akses yang dapat dipergunakan oleh masyarakat pada saat sebelum terbangunnya jembatan Suramadu adalah menggunakan penyeberangan kapal feri. Saya sudah di SDP sudah kurang lebih 25 tahun dari 92. Kebetulan saya ada di Kamal terus ya, di cabang Kamal. Penumpang sebelum Suramadu diperkirakan sampai 7.000. Roda 2 sampai 5.000 di tahun segitu ya. Untuk golongan 4, maksudnya sedan dan sejenisnya itu bisa kita layanin sampai 700 unit per hari. Itu kalau TS, truk sedang yang bermuatan sembako dan lain-lain itu kita capai 100 atau sampai 200 per 24 jam ya, per hari. Suka dukanya mungkin ya karena antre, suka dukanya itu dukanya ya. Kalau sukanya ya karena bangga kita melayani dengan sebanyak pemakai jasa segitu, kita bisa layani dengan baik. Tapi kalau ada yang mokong, yang nyerobot ya, kalau nyerobot itu suka dukanya. Kondisi penyeberangan kapal feri yang terkadang tidak mampu menampung luapan arus perpindahan orang dan barang dengan rata-rata hampir 1.000 penumpang per hari dan harus melalui durasi 24 jam untuk operasional menjadi tantangan tersendiri, bahkan melonjak hingga 7.000 penumpang per hari ketika musim mudik dan libur tiba. Di sisi lain, kapasitas feri tidak bisa ditambah karena dapat mengganggu alur pelayaran yang ada. Salah satu upaya untuk memperlancar arus Surabaya ke Madura, dan begitu pula sebaliknya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pada saat itu dikenal dengan Departemen Pekerjaan Umum membangun fasilitas berupa jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan kota Bangkalan melalui Selat Madura. Jembatan Suramadu atau Surabaya Madura merupakan jembatan bentang panjang yang pertama kali di Indonesia yang melintas laut. Jembatan ini berlokasi di Desa Tambakwo di Surabaya dan berlokasi di Desa Kuanyar, Madura. Jembatan Suramadu mulai dibangun pada tanggal 20 Agustus 2003 dan selesai pada tanggal 10 Juni 2009. Total jembatan
Ancaman korosi, erosi, angin, dan gempa merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, faktor keausan komponen jembatan akibat beban hidup atau beban mati yang ditanggung jembatan juga harus selalu mendapatkan perhatian. Karena beban berlebihan terhadap jembatan juga akan memperpendek umur pelayanan jembatan. Masyarakat sebagai pengguna jembatan Suramadu berpotensi untuk mengimbangi umur pelayanan jembatan. Kurangnya kesadaran ikut menjaga merawat jembatan Suramadu